sebuah pulau di jantung Laut Tengah. Tempat pertemuan budaya, peradaban, dan keyakinan. Sicilia. Dari tahun 831 hingga 1091 Masehi, pulau ini berada di bawah kekuasaan Islam. Tapi, tak seperti yang dibayangkan banyak orang, ini bukan kisah penaklukan yang kelam. Ini adalah kisah toleransi. Ketika Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Inilah kisah Sicilia Islam yang jarang diceritakan dunia. Sebelum kedatangan Islam, Sicilia adalah bagian dari Kekaisaran Bizantium. Namun, pada tahun 827, pasukan Muslim dari dinasti Aglabiah di Afrika Utara memulai ekspedisi militer ke Sicilia. Setelah pertempuran sengit selama beberapa dekade, kota Palermo jatuh pada tahun 831, dan seluruh pulau dikuasai secara bertahap hingga 902. Sicilia pun menjadi bagian dari dunia Islam, di bawah Aglabiah, lalu Fatimiyah, dan akhirnya dinasti Kalbiyah. Tapi ini bukan sekadar perubahan kekuasaan, ini adalah awal dari era baru kehidupan sosial dan budaya yang unik. Pemerintahan Muslim di Sicilia menerapkan prinsip toleransi yang dikenal dalam tradisi Islam, Ahlul Kitab, penghormatan terhadap umat Kristen dan Yahudi. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. Mereka bebas beribadah, membangun gereja, menjalankan hukum sipilnya sendiri. Sebagai imbalannya, mereka membayar pajak jizyah, sebuah bentuk perlindungan, bukan penindasan. Para uskup tetap diangkat, sinagoga tetap berdiri, dan umat Kristen bahkan memegang jabatan administratif di pemerintahan Muslim. Kehidupan di Sicilia menjadi mozaik budaya yang hidup. Azan dan lonceng gereja bersahutan, huruf Arab berdampingan dengan Latin dan Yunani di prasasti-prasasti, dan masakan pun menjadi perpaduan selera dari tiga dunia. Tak hanya damai, Sicilia Islam juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para penerjemah Kristen dan Yahudi bekerja berdampingan dengan ulama Muslim menerjemahkan karya-karya Yunani ke Arab dan Latin. Inilah salah satu jalan awal masuknya ilmu pengetahuan Yunani ke Eropa, melalui Sicilia. Kota Palermo bahkan dijuluki sebagai Kairo kecil, karena kemajuan peradabannya. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu, perdagangan, dan sastra. Tapi Latin dan Yunani juga terus hidup. Ini bukan penghapusan budaya, ini perpaduan. Pada abad ke-11, datanglah pasukan Kristen Normandia dari Eropa. Mereka perlahan merebut Sicilia dalam serangkaian penaklukan hingga akhirnya pada tahun 1091, kekuasaan Muslim berakhir. Tapi yang menarik, para penguasa Normandia awal, seperti Raja Roger II, tidak langsung menghapus jejak Islam. Bahkan ia mempertahankan penasihat Muslim, sistem pemerintahan Arab, dan membuka istana untuk semua etnis dan agama. Budaya Islam di Sicilia bertahan bahkan setelah kekuasaan politiknya hilang. Sicilia di bawah pemerintahan Islam bukanlah utopia. Tapi ia adalah bukti bahwa keberagaman bisa dikelola dengan bijak. Bahwa kekuasaan tidak harus identik dengan penindasan. Bahwa toleransi bukan kelemahan, melainkan kekuatan peradaban. Dalam dunia hari ini yang sering terpecah karena perbedaan, sejarah Sicilia memberi kita pelajaran berharga. Damai bukan sekadar impian. Ia pernah nyata. Dari Palermo hingga Agrigento, dari masjid ke gereja, dari kitab ke kitab. Sicilia Islam meninggalkan jejak peradaban. Mari belajar dari masa lalu, agar masa depan tak mengulang luka yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kisah ini. Karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan arah.